Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, saya berada di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Stasiun Palembang. Di sini, sedang ada kegiatan pemeliharaan gedung auditorium RRI Palembang. Untuk tahun anggaran 2020, sebuah gedung serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai acara, baik acara internal RRI sendiri, dan gedung ini juga disewakan untuk umum. RRI Palembang merupakan salah satu lembaga penyiaran radio yang memiliki sistem penyiaran nasional, sehingga RRI Palembang selalu berusaha untuk membenahi diri agar menjadi lembaga penyiaran radio yang profesional. RRI Palembang terus berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan terus konsisten untuk ikut menjaga toleransi dengan meneguhkan fungsinya sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Dengan menyiarkan lebih banyak tentang keberagaman di Indonesia, diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya saling menjaga satu sama lain meski berbeda latar belakang. RRI Palembang melayani jika masyarakat ingin mengiklankan beberapa produk atau jasa kepada masyarakat dan mereka bisa melihat biaya pada tabel tarif jasa siaran dan non-jasa siaran yang ditampilkan di dalam website RRI Palembang. Selain itu, RRI Palembang juga melayani bentuk jasa non-siaran atau pemakaian prasarana, misalnya gedung auditorium yang biasa digunakan untuk berbagai acara seperti pernikahan atau seminar. Sewa gedung auditorium ini dengan harga berkisar sekitar Rp7.500.000 dengan durasi 5 jam, yang berkapasitas 600 kursi, beserta dengan pemakaian AC dan sound system. Gedung ini telah selesai dibangun dan diresmikan pada tanggal 21 Oktober tahun 1987 oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia saat itu. Artinya, usia gedung ini sudah menginjak hampir 33 tahun. Jadi, wajar rasanya jika beberapa bagian dari gedung ini mengalami kerusakan terhadap komponen bangunannya dan diperlukan pemeliharaan dan perawatan. Gedung ini sudah sering kali digunakan untuk berbagai acara, di antaranya Indonesia Marketer Festival yang diselenggarakan oleh Bina Dharma Entrepreneurship Center, pentas seni yang diselenggarakan oleh Poltekkes Palembang yang dibintangi oleh Athina Band. Teknologi LPHO Area 2020 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang dibintangi oleh Gazel. Pesta Film Jurusan yang diselenggarakan oleh PPJ Palembang. Kompetisi Bintang Radio Palembang yang diselenggarakan oleh LPP RRI Palembang yang diikuti oleh Empress Band. Beberapa lokasi dari gedung ini pun juga tidak kalah untuk dijadikan spot foto bagi kaum milenial sekarang ini, menjadikan gedung auditorium RRI Palembang ini semakin diminati banyak orang. Untuk menuju gedung ini tidaklah sulit, pengunjung hanya menempuh jarak sekitar 4 km atau membutuhkan waktu sekitar 8 menit dari pusat kota Palembang. Dan hanya sekitar 50 meter dari Jalan Jenderal Sudirman dengan melewati jalan radio. Lokasi gedung ini berada di tengah pusat keramaian kota dan cukup dekat bahkan hampir bersebelahan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atau Polda Sumsel, Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau Bank BTPN, MDP IT Store, sebuah pusat perbelanjaan khusus gadget komputer, printer, dan lain-lain, Universitas Indo Global Mandiri atau UIGM, dan masih banyak lagi. Gedung ini memiliki 2 pintu masuk, yaitu gerbang utama yang melewati pos penjagaan, serta gerbang tersendiri dari gedung ini sebagai drive-thru bagi pengantar pengunjung atau untuk pengunjung yang menggunakan kendaraan umum. Gedung ini memiliki lahan parkir yang cukup luas, yaitu sekitar 700 meter persegi atau sekitar 25 meter kali 30 meter yang dapat menampung cukup banyak kendaraan pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi.
Tidak heran, ketika gedung tengah tidak terpakai, sehingga lahan parkir ini kosong, maka lahan parkir gedung ini juga digunakan oleh rekan-rekan yang bekerja di sekitar gedung ini untuk memarkirkan kendaraan mereka. Dikarenakan gedung ini cukup lama tidak terpakai sehingga lama tidak dilakukan pemeliharaan, mengakibatkan beberapa lokasi di depan gedung ini ditumbuhi oleh tumbuhan liar. Jalan dari lahan parkir menuju pintu masuk ini pun juga dipenuhi oleh tumbuhan liar dan lumut sehingga saya harus cukup berhati-hati dalam langkah. Beberapa bagian dari gedung ini pun juga cukup terlihat kusam dan berlumut sehingga membutuhkan pemeliharaan. Beberapa di antara kerusakan pada gedung ini sebagian besar diakibatkan oleh kebocoran. Gedung ini berbentuk 5 segi 6 hampir sempurna, dengan luas area dalam gedung sekitar 950 meter persegi. Dengan kapasitas 600 kursi yang berada di lantai 1 dan lantai 2. Terdapat 2 tangga yang ada di sayap kiri kanan yang menuju ke lantai atas. Sayap kiri dari gedung ini menuju ruangan yang cukup luas. Ruangan ini biasa digunakan para pengunjung untuk bersantai sekaligus sebagai smoking area dikarenakan terdapat kaca jendela transparan yang dapat dibuka dan terhubung langsung dengan jalan utama depan gedung. Kerusakan pada langit-langit plafon ini diakibatkan oleh kebocoran yang merembes dari coran atas yang telah menipis oleh termakan usia. Rangka langit-langit plafon ini pun juga telah lapuk termakan usia sehingga perlu diganti. Di ujung jalan pada sayap kiri ini, terdapat toilet untuk pria dan wanita yang dapat dipergunakan dan diperuntukkan bagi para pengunjung. Kita beralih ke sayap kanan gedung. Kerusakan di sini tidak separah yang kita lihat di sayap kiri tadi. Pada langit-langit plafon terdapat beberapa titik plafon yang perlu dilakukan perbaikan. Tidak hanya di langit-langit plafon, resapan dan kebocoran air hujan pun juga terlihat pada beberapa dinding yang merusak cat interior. Terdapat ruang rias yang dilengkapi toilet tersendiri. Ruangan ini diperuntukkan bagi penyelenggara atau bintang tamu yang akan melakukan persiapan seperti kostum dan make up sebelum nantinya akan tampil di atas panggung. Berbeda dengan sayap kiri tadi yang mentok pada toilet, pada sayap kanan ini terhubung langsung menuju belakang panggung dengan melewati lorong kecil. Sama seperti pada sayap kiri tadi, di lorong kecil ini terdapat kaca jendela transparan yang dapat dibuka dan terhubung langsung dengan taman samping gedung. Taman samping ini sedikit semeraut dengan rimbunnya tumbuhan liar yang memenuhi area ini. Lorong kecil penghubung antara sayap kanan dan belakang panggung ini juga dibutuhkan perbaikan pada langit-langit plafon dan dinding. Lagi-lagi dikarenakan resapan air hujan yang merembes dari coran atas yang telah menipis oleh termakan usia. Cat interior pada dinding di sini juga tak kalah parah rusaknya, seolah tak ingin ketinggalan ingin juga dilakukan perbaikan seperti pengecatan ulang. Kita masuk ke ruang properti yang berada tepat pada belakang panggung. Di sini tempatnya properti seperti bahan dan peralatan yang akan digunakan atau dibawa pada saat tampil di atas panggung atau peralatan lainnya dalam hal mendukung performance di atas panggung. Sama halnya seperti sayap kiri dan kanan tadi, ruangan ini juga memiliki kaca jendela transparan yang dapat dibuka dan terhubung langsung dengan belakang gedung. Kondisi di sini sama seperti taman samping tadi. Taman belakang ini juga cukup semeraut dengan rimbunnya tumbuhan liar yang memenuhi area ini. Langit-langit plafon yang berada tepat di belakang panggung ini juga mengalami kerusakan yang cukup besar. Bahkan rangka langit-langit plafon ini juga perlu banyak penggantian karena lapuk akibat lama terkena resapan air hujan. Dari belakang panggung tadi, kita coba masuk ke dalam ruang pertunjukan. Disinilah seluruh inti acara dan penampilan berlangsung, dengan jumlah kursi yang dapat menampung sekitar 600 orang di lantai atas dan bawah, menjadikan setiap acara di ruangan ini selalu berlangsung meriah. Ruangan ini didesain sedemikian rupa sebagai ruangan acara dengan bentuk dan ukuran yang sesuai dan terbaik dalam hal kualitas penerangan dan untuk pantulan suara melalui sound system. Sehingga kemeriahan acara di ruangan ini betul-betul diperhatikan. Sistem penerangan berupa lighting dari lampu di atas panggung dan di setiap sudut ruangan ini cukup mendukung selama berlangsungnya setiap acara yang diadakan di sini. Kursi yang berposisi paling depan yang ada di 3 sisi ini merupakan kursi yang diperuntukkan kepada tamu VIP atau tamu khusus pejabat tinggi. Kursi-kursi ini merupakan kursi yang dibuat sejak pertama kali gedung ini dibangun, jadi wajar rasanya jika kualitas dan warna dari kursi ini cukup memudar oleh termakan usia.
Kursi yang di tempat khusus untuk tamu undangan yang dapat otomatis melipat dengan sendirinya jika tidak ada orang yang mendudukinya. Terdapat beberapa kursi yang telah mengalami kerusakan akibat termakan usia, sehingga dicabut dan diletakkan di ruangan khusus untuk nantinya diinventarisasi. Namun dalam paket pekerjaan ini, tidak termasuk untuk penggantian atau perbaikan kursi. Tepat di atas panggung ini juga terdapat kebocoran sehingga rembesan air hujan terus menetes membasahi karpet panggung serta merusak langit-langit plafon di bawahnya. Tidak hanya di atas panggung, sekitar 50% dari keseluruhan langit-langit plafon dalam ruangan ini mengalami kerusakan dan diperlukan perbaikan. Termasuk rangka langit-langit plafon tersebut. Bahkan, kebocoran ini juga berdampak dan menimbulkan bercak kusam yang tidak sedap dipandang pada dinding akustik, sebuah dinding yang berbahan dasar styrofoam yang dapat meredam suara dan meminimalisir suara yang keluar dari gedung ini. Dari dalam ruang pertunjukan tadi, saya keluar kembali untuk mencoba melihat kursi-kursi di bagian atas dengan melewati tangga yang berada di sayap kiri. Dengan menjajaki 24 anak tangga dengan satu tempat pemberhentian di tengah, dirasa tidak cukup sulit terutama bagi anak-anak muda untuk menaikinya, terkhusus bagi kaum lansia. Dilengkapi dengan 2 pegangan di kiri maupun kanan sepanjang tangga ini. Setiap pintu di ruangan ini didesain agar kedap suara, sehingga dapat meminimalisir suara yang berasal dari sound system di ruangan ini agar tidak terlalu bising. Kualitas penglihatan atau view dari atas sini menuju atas panggung juga tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan view dari bawah tadi. Bahkan, lebih jelas untuk dapat melihat setiap rangkaian acara yang tengah berlangsung. Dari dalam ruangan ini, kita dapat langsung menuju ke atap gedung melalui pintu yang ada di sebelah tangga. Untuk melihat kebocoran atap gedung. Genangan air yang ada di atap gedung ini berasal dari air hujan yang menggenang dan tidak dapat keluar akibat coran yang telah menipis oleh termakan usia sehingga air merambat ke bawah melalui celah-celah partikel coran yang telah usang. Secara keseluruhan bagian dari dak coran ini dibutuhkan untuk perbaikan. Maka kami rencanakan untuk dilakukan plester ulang dengan mortar TPS dengan ketebalan rata-rata setebal 15 mm. Setelah itu, langsung dilakukan acian yang berfungsi agar aliran air lebih lancar dan cepat keluar melalui pancuran. Sehingga tidak akan ada lagi genangan-genangan air seperti ini. Jika melihat genangan air yang ada di atap gedung ini, wajar rasanya jika sekian banyak titik kebocoran yang kita lihat tadi dapat merusak langit-langit plafon beserta rangka-rangkanya. Demikianlah video ini, nantikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya.